Kita terlebih dahulu masuk ke aplikasi Winbox-nya, lalu klik IP yang telah saya buat, klik tanda connect. Di sini kita sudah masuk ke Winbox. Di sini kita pilih interface, klik interface. Nah, di sini ada VLAN 10. Ini dia. Ingin membuat VLAN, kita klik tanda plus, pilih VLAN, lalu diisi VLAN 10 seperti ini. Ini VLAN 10, VLAN ID-nya juga 10, interface-nya kita pilih header 2, apply, oke. Dan VLAN 20, diisi VLAN 20, VLAN ID-nya 20, interface kita pilih header 2, apply, oke. Dan yang terakhir VLAN 99 dan VLAN ID-nya 99, interface-nya header 2, apply, oke. Setelah itu kita jangan lupa memberi nama. Kita klik sistem, ke identity, kita beri nama R16 Kulsum seperti ini, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP, klik address. Di sini kita sudah memberi IP 100.100, interface-nya LO atau loopback, apply, oke. Oh iya, jangan lupa kalau ingin memberi IP kita klik tanda plus. Di sini saya sudah memberi IP di VLAN 10, yaitu 10.1/25. Interface-nya kita isi VLAN 10, play, oke. Yang kedua ada IP address 20.1/26, interface-nya VLAN 20, apply, oke. Yang ketiga ada address 99.1/24, interface-nya kita pilih VLAN 99, apply, oke. Yang terakhir ada IP router, address-nya 16.1/30, interface-nya kita pilih header 3 untuk router, apply, oke. Setelah itu kita ke IP lagi, kita klik DHCP client. Di DHCP kita pilih header 1, lalu klik OK. Muncul IP address dari ICT atau dari server. Lalu kita ke DHCP server, DHCP setup. Kita pilih DHCP setup, lalu kita pilih VLAN 10, next. Nah, seperti ini untuk DHCP 1, yaitu VLAN 10. Untuk VLAN 20 seperti ini, kita ke IP, lalu ke hotspot. Kita ke hotspot setup, pilih VLAN 20 untuk mengakses. Next. Di DNS name ini diisi nama kita, yaitu kulsum.net, seperti contoh yang sudah saya buat untuk VLAN 20. Tampilannya untuk kulsum.net seperti ini. Kita klik ke server profile seperti ini, lalu radiusnya kita centang
Dan untuk accounting kita juga centang. Di login kita matiin cookie. Setelah itu apply OK. Klik tanda silang. Lalu kita ke IP lagi, kita ke firewall. Kita ke NAT. Nah, di NAT kita klik tanda plus. Scan-nya ScreenNet. Kita pilih out interface, pilih either 1. Action-nya kita pilih Masquerade. Nah, lalu kita klik apply OK. Nah, muncul seperti ini. Klik tanda silang. Setelah itu kita ke radius, klik radius. Nah, di sini kita ke incoming. Asap ini dicentang, lalu apply OK. Nah, di sini kita klik tanda plus, kita aktifkan hotspot. Silang. Nah, di sini kita cek di hotspot. Nah, sudah dicentang. Addressnya kita pilih IP logbed. Protokolnya UDP dan scriptnya kita isi Versum 123 karena ini punya saya. Setelah itu kita klik play OK. Setelah itu kita ke sistem, kita pilih user. Nah, di user list kita klik AA, user radius dicentang, accounting dicentang juga, play OK. Silang. Setelah itu kita ke IP lagi, kita pilih hotspot. Nah, di sini contohnya jadi sudah dicentang. Play OK. Silang. Setelah itu kita ke user manager. Nah, di sini kita ke profile, kita buat klik tanda plus, kita buat profile seperti ini, batas min download. Jadi ID-nya kita 7 detik, play OK. Yang kedua ada kecepatan upload download seperti ini, play OK. Yang ketiga ada limit akses internet, play OK. Lalu yang kedua kita ke limitation, kita klik batas download, kita isi download atau upload limit, kita isi 5 GB, apply OK. Yang kedua ada kecepatan upload download. Nah, yang diisi kita isi di RxTX rate limit, kita isi 256K sampai 512, play OK. Yang ketiga kita limit akses internet. Di sini langsung apply OK. Kita ke user profile, lihat profile yang kita buat tadi. Setelah itu kita ke profile limitation, kita klik batas download yang kita buat tadi. Nah, tampilannya seperti ini, profile, batas download, limitation, batas download, lalu langsung klik apply OK. Yang kedua ada kecepatan upload download. Limitation apply download, apply OK. Yang ketiga ada limit akses internet.
Nah, di limit akses internet ini kita isi from time sama yang di bawahnya, lalu klik apply OK. Setelah itu kita ke user. Ini user yang telah saya buat tadi. Jika ingin membuat user, kita ke add bad user. Number of user kita isi 10, username lang kita isi 3, dan username prefix kita pilih akses. Nah, di profile kita pilih limit akses internet sesuai nama yang tertera, dan kita pilih untuk number doang. Tampilannya seperti ini. Lalu klik silang. Setelah itu kita ke IP, kita ke firewall lagi, ke filter rules, klik tanda plus, can forward. Contohnya seperti ini. Ini can input, src address-nya 10.2 sampai 10.50. DST address-nya 10.1, protokolnya kita pilih ICMP. Untuk action-nya kita pilih action drop karena untuk memblokir, lalu klik apply OK. Yang kedua ada can forward, src address-nya kita pilih 10.51 sampai 10.100. DST address-nya kita 20.0/24. Protokol kita pilih ICMP, apply OK. Jangan lupa actionnya kita pilih drop, apply OK. Nah, yang ketiga ini can pilih forward, DST address-nya 156. Nah, sebelum itu kita ke command prompt, kita ketik ns lookup wanca.com. Lalu enter. Nah, muncul IP seperti ini. Name wanca.com, address 156.67.219.46. IP tadi kita tulis di DST address ini. Untuk actionnya kita pilih action drop, lalu play OK.
Nah, di sini kita akan masuk ke control panel. Kita pilih network and interface dan kita pilih network and sharing center. Di sini kita pilih change adapter setting. Di Realtek kita klik status, klik properties, lalu pilih internet protocol version 4. Seperti ini. Kita obtain dan pilih usai the following. Kita isi IP 192.168.88.4. Nah, setelah itu kita klik OK, close, kita disable, kita enable lagi. Setelah selesai di enable lagi, kita ke Chrome, kita ketik di Chrome IP 192.168.88.1. Nah, di sini sudah masuk di MikroTik WOS. Di username kita admin. Nah, di sini sudah masuk, kita ke VLAN. Di VLAN port 1 kita pilih enable, port 2 enable juga, port 3 juga enable. Untuk VLAN resource-nya kita pilih port 1 only target, port 2 only untarget, port 3 only untarget juga. Default VLAN ID kita isi 10 untuk port 2, 20 untuk port 3. Nah, di sini kita VLAN header port 1 add if missing, port 2 always strip, port 3 always strip juga. Setelah itu kita apply all. Setelah kita setting di VLAN, kita ke VLAN S. Kita update dulu untuk menambahkan. Nah, di VLAN ID kita isi 99, 10 dan 20. Nah, di port 1 kita pilih add if missing semua seperti ini. Nah, di port 2 kita cuma mengubah di 10 doang di always strip. Port 3 kita ngubah di 20 always strip. Itu doang. Selain itu tidak usah. Langsung kita klik apply all. Setelah klik apply all, kita ke sistem. Nah, di sini di static IP address kita ubah jadi 192.168.99.4 apply all. Nah, lalu kita klik silang. Jangan pada kita salah, kita isi 99.2 saja. Langsung kita apply all. Nah, sudah selesai semua. Kita klik tanda X di pojok atas.
Di sini kita masuk ke command prompt, lalu kita ketik ARP spasi -a, lalu enter. Nah, di sini IP-nya 192.168.0.1 yang dinamik. Setelah itu kita klik di Chrome IP yang tadi, yaitu 192.168.0.1. Klik enter. Nah, di password ini kita isi admin 123, di confirm password juga sama, diisi admin 123, lalu klik start. Nah, setelah itu kita langsung next. Nah, di sini kita pilih access point. Setelah itu kita langsung next lagi. Nah, di sini di wireless network name kita ubah menjadi nama kita. Nama saya kan Kulsum, hotspot UKK. Seperti ini. Nah, untuk wireless password kita isi 1 sampai 9. Nah, kalau udah diisi semua, kita klik next. Lalu di sini kita next lagi. Kita cek. Nah, di wireless setting apakah sudah benar atau tidak. Nah, setelah itu kita finish. Kita tunggu rebooting ini sampai 100%. Nah, di sini kita sudah reboot. Kita sudah masuk ke password. Nah, di password ini kita ketikkan admin saja. Setelah itu kita langsung login, klik login. Nah, setelah login tampilannya seperti ini. Kita cek di wireless 2.4 GHz. Nah, kita udah selesai.
Nah, di sini kita coba connect wireless di handphone. Kita pilih yang kita setting tadi, yaitu Kulsum hotspot UKK. Kita klik masuk jaringan, kita login. Nah, di sini kita masukkan username yang kita buat di user manager tadi, yaitu akses 120 dan passwordnya. Kita klik connect. Nah, di sini kita berhasil terhubung. Kita kembali lagi ke Winbox, lalu ke sistem, ke clock. Nah, di time ini kita ketik 17.00.00 langsung play OK. Kita kembali lagi ke handphone kita klik lagi Kulsum hotspot UKK. Nah, di sini kita login ke Kulsum hotspot UKK, ketik username akses yang sama tetapi dengan nomor yang berbeda, yaitu akses 155 dan password. Lalu klik connect. Nah, di sini radiusnya tidak bisa terhubung. Nah, di sini kita juga masuk lagi ke handphone WiFi, kita klik lagi Kulsum hotspot UKK, kita login lagi. Tapi kita memakai username rxtx 329 dan masukkan passwordnya, lalu klik connect. Nah, di sini sudah berhasil login di rxtx. Kita ke quizzes list. Nah, di sini kita cek hotspot di target 20.14. Kita kembali lagi ke handphone wireless ini, kita login lagi ke Kulsum hotspot UKK, lalu memasukkan username yang berbeda, yaitu download 422 dan memasukkan password 344. Lalu connect. Nah, di sini juga berhasil kita terhubung. Setelah itu kita masuk ke Chrome, kita ketik 100.100. Kita ke Winbox lagi, kita klik IP, lalu ke firewall. Nah, di sini kita klik 2 kali yang drop input SC address-nya yang 10.2 sampai 10.50, play OK. Nah, kita ke control panel Realtek, kita lihat details IP-nya. Nah, kita dapat 10.100. Lalu kita ke CMD, kita ketikkan ping 192.168.10.1. Nah, di sini TTL berarti sudah berhasil. Kita kembali lagi ke IP, lalu ke DHCP server. Nah, ini IP 10.100 diganti 10.10, apply OK. Kita kembali lagi ke control panel, lalu disable. Nah, kita enable. Setelah itu kita cek di details setelah enable. Nah, ini sudah terganti 10.10 yang kita ganti sebelumnya. Setelah itu kita ngeping lagi. Nah, setelah IP diganti 10.10, setelah di ping ini request timeout, jadi sudah tidak bisa. Kita masuk ke Winbox lagi, klik IP, lalu pilih firewall. Untuk menambahkan firewall Virtualus, kita klik tanda plus. Saya sudah buat, jadi klik yang drop input, RSC address-nya 10.2 sampai 10.50.
DST address-nya 10.1, protokol kita pilih ICMP. Play, oke. Jangan lupa actionnya kita pilih action drop, lalu play, oke. Yang kedua, yang can forward, RSC address-nya 10.51 sampai 10.100, DST address-nya 20.20/20. Untuk protokol kita pilih CMP. Actionnya kita pilih drop, lalu apply, oke. Yang ketiga ada forward. Nah, DST address-nya yang 156.57. Protokol kita pilih TCP. DST port-nya 443. Interface VLAN 10 dan actionnya kita pilih drop, lalu play, oke. Lalu kita ke CMD. Di sini kita ketikkan ping 168.10.126, enter. Nah, di sini TTL. Kita ke control panel, network interface, channel adapter setting. Nah, kita ke Realtek, lihat details 10.126, close. Setelah itu kita ke IP, lalu kita klik firewall. Nah, di sini kita pilih DHCP server, kita cek di lisis. Nah, ini IP yang sama seperti kontrol panel dan diubah menjadi 10. Diubah menjadi 10.50, play, oke. Lalu kita ke kontrol panel lagi. Nah, di sini kita ke Realtek, lalu properties, disable, oke. Lalu kita enable lagi. Kita klik Realtek, kita lihat details. Nah, kita mendapat IP 10.50 yang kita ubah tadi. Kita masuk lagi ke Winbox dan sudah selesai. Kita ke CMD, lalu kita ketik ping 192.168 10.1. Nah, di sini request timeout. Kita mencoba ping lagi, yaitu ping 192.168 20. Nah, kita cek dulu di DHCP servernya, di yang nomor 2, yaitu 20.23. Nah, di sini kita timeout. Kita masuk ke Chrome, kita ketikkan IP, salah, kita mengetikkan wanca.com. Nah, tidak bisa. Lalu kita ke Winbox lagi, kita cek yang IP 10.50, kita ubah lagi menjadi 10.26, apply, oke. Kita ke kontrol panel lagi. Nah, kita disable, enable.
lalu klik 2 kali dan cek IP. Selesai. Oke, kita masuk lagi ke Winbox. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke CMD, kita ping 10.1. Nah, di sini kita berhasil ngeping yang 10.1 menjadi TTL. Nah, di sini kita ke Google Chrome. Kita masuk akun dulu. Nah, di sini kita ketikkan wanca.com. Masih mencoba, kita ke Winbox lagi. Kita ke IP, lalu kita pilih firewall, klik 2 kali yang paling bawah, forward. Nah, ini dia masalahnya Wanca yang diblokir. Ini IP yang 156. Klik OK. Nah, kita masuk ke Google Chrome lagi. Kita ke user manager. Nah, ini klik download yang user yang kita buat sebelumnya. Ini name download 401 dan password 577. Nah, yang ini RxTX. Yang RxTX 990, passwordnya 180. Cek macet dek forward iki yo, medak dal budal iki yo. Kau potong rebung. Enggak sih. Nah, DST address-nya kita hapus dulu. Di out interface kita pilih VLAN 20, protokol kita pilih CMP. Play OK. Kita ke CMD lagi. Kita ping lagi, tetap saja tidak bisa, malah reset timeout. Nah, kita klik dua kali yang di input. Setelah itu klik silang. Kita ke yang tadi, yang forward. Nah, kita ke control panel, lihat details. Kita mendapat IP 10.126. Kita kembali lagi ke Winbox. Kita ke DHCP server. Nah, address 10.126 kita ganti jadi 101. Play OK. Lalu kita ke control panel, enable disable. Nah, klik 2 kali, kita cek details. Setelah itu kita masuk lagi ke Winbox. Kita ke CMD, lalu kita ngeping 192 168 20.101. Di sini tetap timeout. Kita masuk lagi ke CMD, kita ngeping lagi.
Nah, di sini tetap timeout yang ping 192.168.20.13. Kita ke kontrol panel lagi, cek di sistem. Nah, di Windows, nah kita pastikan ini silang semua. Kita ke Winbox lagi, klik 2 kali yang 20.13. Kita klik max static. Nah, 20.13 kita ubah menjadi 20.15. Play, oke. Kita masuk ke CMD lagi, kita ngeping ke 192.168.20.15. Di sini tetap timeout, kita kembali lagi ke Winbox. Kita klik firewall. Nah, di sini klik 2 kali yang drop forward yang ada IP 10.51 sampai 10.100. Kita oke. Kita ke IP. Nah, di sini kita ke kontrol panel lagi. Kita klik 2 kali, klik details, kita mendapat IP 10.10. Lalu kita ke CMD, ngeping 192.168.20.26. Di sini kita tetap timeout. Lalu kita ke DHCP server lagi. Nah, yang 20.62 kita ke kontrol panel, kita klik status, lalu details. Nah, kita mendapat IP 10.126. Setelah itu kita ke command prompt CMD lagi, kita ngeping ke IP 192.168.20.62. Nah, di sini sudah TTL, berarti sudah benar. Nah, ini IP 10.126 kita ganti 57. Kita ke kontrol panel, disable enable lagi. Kita klik 2 kali, lalu status, details. Nah, kita mendapat IP 1057 yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita ngeping lagi. Nah, kita ngeping 20.62, jadi tidak bisa TTL, jadinya bisanya timeout. Terima kasih.